Dalam epos Mahabharata, salah satu momen paling dramatis dan penuh makna adalah ketika Arjuna dilanda kegamangan di medan perang Kurukshetra. Di tengah persiapan untuk pertempuran antara Pandawa dan Kurawa, Arjuna yang gagah berani tiba-tiba merasakan keraguan yang mendalam. Di hadapannya, berdiri pasukan yang dipimpin oleh kerabat dan guru-guru yang sangat dihormatinya. Hatinya berat dan pikirannya dipenuhi oleh dilema moral yang sulit dipecahkan. Bagaimana mungkin ia dapat mengangkat senjata, melawan mereka yang selama ini ia kasihi dan hormati? Arjuna, yang selama ini dikenal sebagai seorang ksatria tak terkalahkan, merasakan kebingungan yang luar biasa. Ia meragukan keadilannya sendiri, dan meragukan makna dari peperangan yang akan mengakibatkan kematian dan penderitaan yang besar. Dalam keadaan putus asa ini, Arjuna menurunkan busur gandiwanya dan duduk di atas kereta perangnya. Hatinya dipenuhi oleh rasa bersalah dan kebingungan. Melihat keadaan ini, Krishna, yang bertindak sebagai kusir kereta sekaligus penasihat ilahi, mengambil momen ini untuk mengungkapkan ajaran mendalam tentang kebenaran, hakikat realitas, dan tugas manusia. Dialog antara Krishna dan Arjuna inilah yang kemudian dikenal sebagai Bhagavad Gita, sebuah teks yang mengajarkan kebijaksanaan abadi dan panduan spiritual bagi umat manusia. Bhagavad Gita adalah salah satu teks paling penting dalam sastra Hindu. Berisikan dialog filosofis antara Arjuna dan Krishna, Bhagavad Gita memberikan pandangan mendalam tentang berbagai aspek kehidupan, etika, dan spiritualitas. Arjuna, seorang ksatria terhormat dan pahlawan utama Pandawa, menghadapi dilema moral besar di medan perang Kurukshetra. Dia terperangkap dalam konflik batin antara kewajiban sebagai seorang ksatria dan kasih sayang pada sanak keluarganya serta gurunya yang berada di pihak lawan. Pada kesempatan ini, Krishna mulai memberikan nasihat yang mendalam kepada Arjuna. Krishna menjelaskan tentang peran setiap individu dalam kehidupan, hitam putih karakter manusia, dan kesatuan semua manusia sebagai satu identitas yang sama, yaitu Yang Maha Kuasa. Dalam situasi yang penuh ketegangan di medan perang Kurukshetra, Krishna mulai menjelaskan kepada Arjuna tentang perannya sebagai ksatria dan tanggung jawabnya terhadap dharma yang harus dijalankan tanpa ragu. Krishna mengingatkan Arjuna bahwa dia adalah seorang ksatria, seorang pejuang yang telah dilatih untuk membela kebenaran dan keadilan. Dalam kasta dan sistem sosial Hindu, seorang ksatria memiliki kewajiban untuk melindungi dharma dan melawan ketidakadilan. Sebagai seorang ksatria, Arjuna harus menjalankan tugasnya dalam pertempuran ini, bukan hanya sebagai kewajiban sosial, tetapi juga sebagai tanggung jawab spiritual. Arjuna adalah adik dari Yudhistira, raja dan kakak tertua dari Pandawa, yang dikenal karena kebijaksanaan dan kebenarannya. Kesetiaan kepada kakaknya adalah bagian dari kewajiban Arjuna. Yudhistira telah berusaha untuk mendapatkan kembali haknya secara damai, tetapi Duryodhana dan pihak Kurawa telah menolak semua upaya rekonsiliasi. Sekarang, pertempuran adalah jalan terakhir untuk memulihkan keadilan dan kebenaran. Krishna menjelaskan bahwa pertempuran ini adalah hasil dari putaran karma, rangkaian tindakan dan konsekuensi yang telah membawa mereka ke titik ini. Karma Duryodhana, yang dengan licik merampas kerajaan Pandawa dan mempermalukan Drupadi, telah menimbulkan kejahatan yang harus dihadapi. Duryodhana dan Kurawa harus bertanggung jawab atas perbuatan mereka, dan tugas Arjuna adalah menegakkan keadilan melalui pertempuran ini. Duryodhana, pemimpin Kurawa, telah melakukan berbagai kejahatan yang membawa penderitaan bagi Pandawa dan rakyatnya. Kejahatan terbesarnya adalah merampas hak kerajaan Pandawa melalui permainan dadu yang curang,
dan mempermalukan Drupadi di depan umum. Tindakan ini tidak hanya melukai martabat Pandawa tetapi juga menghina nilai-nilai moral dan keadilan. Krishna juga menyebutkan tentang Bhisma, kakek yang sangat dihormati oleh kedua belah pihak. Meskipun Bhisma adalah simbol kebijaksanaan dan keberanian, ia terikat oleh sumpah untuk melindungi tahta Hastinapura, tak peduli siapa yang mendudukinya. Sumpah ini membuatnya membiarkan ketidakadilan yang dilakukan oleh Duryodhana dan Kurawa. Bhisma, meskipun penuh kebajikan, terjebak dalam dilema moral yang mendalam, yang membuatnya tidak dapat menentang kejahatan secara langsung. Krishna menekankan bahwa Arjuna tidak boleh ragu untuk bertempur, karena ini adalah bagian dari tanggung jawabnya sebagai ksatria dan sebagai adik dari Yudhistira. Pertempuran ini bukan hanya tentang kekuasaan politik tetapi juga tentang menegakkan dharma dan memulihkan keadilan. Dengan melaksanakan tugasnya, Arjuna dapat menjalankan peran sejatinya dalam putaran karma yang besar ini. Menolak untuk berperang berarti melanggar dharmanya dan menyebabkan kekacauan di dunia, karena perbuatan Duryodhana akan ditiru oleh banyak orang untuk merampas hak orang lain. Krishna menguraikan pandangan yang lebih mendalam tentang sifat manusia dan hakikat moralitas. Ia menjelaskan kepada Arjuna bahwa tidak ada manusia yang sepenuhnya suci atau jahat. Sifat manusia bersifat abu-abu, dan setiap individu memiliki campuran dari kebaikan dan keburukan. Krishna mengingatkan Arjuna bahwa, bahkan di pihak Pandawa, yang dianggap sebagai simbol kebenaran dan keadilan, juga tidak luput dari dosa. Mereka pun pernah melakukan kesalahan dan tindakan yang dapat dipertanyakan secara moral. Misalnya, Pandawa terlibat dalam permainan dadu yang menyebabkan mereka kehilangan kerajaan dan Drupadi dipermalukan. Pandawa yang juga bersikap sombong terhadap Karna yang berasal dari kasta yang lebih rendah. Kelemahan manusiawi dan keputusan yang salah, menunjukkan bahwa mereka juga memiliki sisi gelap dalam tindakan mereka. Di sisi lain, dalam kubu Kurawa yang dipimpin oleh Duryodhana, juga terdapat banyak orang terhormat dan baik. Contohnya, Bhisma dan Drona adalah dua tokoh yang sangat dihormati dan dikenal karena kebijaksanaan serta keterampilan mereka. Mereka sangat menyayangi Pandawa. Bahkan Drona menganggap Arjuna sebagai murid terbaiknya, dan mewariskan semua ilmunya pada Arjuna. Meskipun mereka berada di pihak Kurawa, ini tidak berarti bahwa mereka sepenuhnya jahat. Mereka terikat oleh sumpah dan kewajiban yang membuat mereka harus berperang di sisi Kurawa. Duryodhana pun memiliki sisi baik. Dia memberikan penghargaan kepada Karna yang memiliki kemampuan yang luar biasa, tanpa memandang ia berasal dari kasta mana. Dan juga karena ia adalah sosok yang terhormat dengan jiwa yang mulia, ia ada di kubu Kurawa sebagai bentuk kesetiaannya pada Duryodhana, yang telah mengangkat derajatnya. Krishna menekankan bahwa setiap manusia memiliki campuran kebaikan dan keburukan. Sifat manusia tidak hitam putih, melainkan abu-abu. Setiap orang memiliki potensi untuk melakukan kebaikan dan kejahatan, tergantung pada situasi, pengaruh, dan pilihan pribadi mereka. Pandangan ini mengajarkan bahwa penilaian moral harus dilakukan dengan pemahaman yang mendalam, dan tidak hanya berdasarkan penilaian sepintas. Krishna juga menjelaskan bahwa setiap orang memilih untuk berpihak sesuai dengan kepentingan mereka. Pilihan ini seringkali didasarkan pada loyalitas, kewajiban, dan keuntungan pribadi. Orang-orang menjalankan peran mereka sesuai dengan dharma mereka sendiri, yang bisa sangat kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Dengan pemahaman ini, Krishna mendorong Arjuna untuk melihat melampaui pemahaman awam akan konsep baik dan buruk, dan memahami konteks serta niat di balik tindakan.
Ia mengajarkan bahwa menjalankan peran dan kewajiban dengan kesadaran penuh adalah jalan menuju pencerahan. Dalam konteks pertempuran ini, Arjuna harus memahami bahwa tindakannya adalah bagian dari dharma dan perannya sebagai kesatria di kubu Pandawa. Dengan menguraikan sifat manusia yang abu-abu dan kompleksitas moral, Krishna membantu Arjuna untuk melihat pertempuran dari perspektif yang lebih luas. Ketika Arjuna berdiri di medan perang Kurukshetra, hatinya dipenuhi oleh rasa kasihan dan keengganan untuk mengangkat senjata melawan sanak saudaranya, guru-gurunya, dan para prajurit yang hanya menjalankan perintah raja mereka. Dia merasa bingung dan tidak tega mengeksekusi mereka, yang sebenarnya tidak memiliki dendam pribadi dengan Pandawa. Arjuna merasa bahwa perang ini akan menyebabkan penderitaan dan kematian bagi banyak orang yang tidak bersalah. Banyak anak-anak akan menjadi yatim, dan banyak perempuan akan menjadi janda. Arjuna menyampaikan perasaan ini kepada Krishna, menunjukkan betapa berat hatinya untuk bertarung melawan orang-orang yang ia kasihi dan hormati. Dia merasakan konflik batin yang mendalam, karena tidak ingin menjadi penyebab kematian mereka. Arjuna melihat mereka sebagai individu yang memiliki kehidupan dan hubungan yang berharga, bukan hanya sebagai musuh yang harus dikalahkan. Krishna kemudian memberikan pencerahan mendalam tentang hakikat kematian dan siklus kehidupan. Krishna menjelaskan bahwa kematian hanyalah bagian dari siklus kehidupan yang lebih besar, dan bukan akhir dari eksistensi. Menurut ajaran Krishna, jiwa atau Atman adalah sesuatu yang abadi dan tidak dapat dihancurkan. Kematian hanya mempengaruhi tubuh fisik, sementara jiwa akan terlahir kembali dalam bentuk yang baru melalui proses reinkarnasi. Krishna mengajarkan bahwa setiap makhluk hidup menjalani siklus kelahiran, kematian, dan kelahiran kembali yang tanpa henti. Ini adalah bagian dari hukum karma, di mana tindakan seseorang dalam kehidupan ini akan menentukan nasib dan kondisi kehidupannya di masa depan. Jiwa yang meninggalkan tubuh fisik akan terus berevolusi dan mengalami kehidupan baru, sesuai dengan karma mereka. Krishna menekankan bahwa manusia hidup di dunia ini untuk menjalankan peran mereka sesuai dengan dharma masing-masing. Setiap individu memiliki peran yang telah ditentukan oleh karma mereka, baik itu peran yang dianggap baik atau buruk. Arjuna harus memahami bahwa peranannya sebagai kesatria di pihak Pandawa adalah untuk menegakkan keadilan menurut keyakinan Pandawa. Bahkan jika itu berarti menghadapi dan mengeksekusi banyak manusia di kubu Kurawa. Dan Arjuna juga harus menyadari bahwa di kubu Kurawa pun mereka meyakini keadilan versi mereka sendiri. Dan pasukan Kurawa menjalankan peran mereka untuk membela keadilan versi mereka. Ajaran Krishna memberikan pandangan yang lebih luas dan mendalam tentang hakikat kehidupan dan kematian, membantu Arjuna untuk menerima tanggung jawabnya dan melaksanakan tugasnya dengan kesadaran penuh. Dengan memahami bahwa kematian hanyalah transisi dalam siklus reinkarnasi yang abadi, diharapkan Arjuna mampu mengatasi keraguannya dan melanjutkan perannya dalam pertempuran. Selanjutnya, Krishna menjelaskan kepada Arjuna tentang hakikat realitas dan keberadaan. Dalam ajaran ini, Krishna mengungkapkan bahwa semua keberadaan di alam semesta adalah manifestasi dari satu realitas ilahi yang sama. Krishna mengajarkan konsep kesatuan yang mendalam antara Tuhan, alam semesta, dan semua makhluk hidup. Krishna menekankan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah manifestasi dari Brahman, realitas tertinggi yang mencakup segalanya. Brahman adalah sumber dari segala eksistensi dan merupakan inti dari semua makhluk hidup. Krishna menyatakan bahwa setiap jiwa atau Atman adalah bagian dari Brahman, dan oleh karena itu,
Setiap individu adalah manifestasi dari Tuhan. Dalam penjelasan yang lebih mendalam, Krishna mengungkapkan kepada Arjuna bahwa dirinya adalah Tuhan. Ia tidak hanya seorang pemandu atau penasihat, tetapi juga perwujudan dari Tuhan Yang Maha Esa. Krishna menyatakan kepada Arjuna bahwa dirinya adalah segala sesuatu dan segala sesuatu adalah dirinya. Krishna berkata, "Akulah matahari yang ada sejak dahulu, akulah bunga yang baru mekar, akulah Arjuna, akulah Duryodhana, akulah Brahma, akulah Saraswati," dan seterusnya. Pernyataan ini menjelaskan bahwa Krishna dan segala sesuatu adalah satu hakikat di dalam Tuhan. Ia adalah setiap individu, terlepas dari peran moral mereka. Ini menekankan bahwa Tuhan ada dalam setiap jiwa, baik yang dianggap baik maupun jahat, dan bahwa peran yang mereka mainkan adalah bagian dari drama kosmik yang besar. Pernyataan Krishna mencakup berbagai entitas yang berbeda dalam alam semesta, menunjukkan bahwa semua keberadaan adalah bagian dari kesatuan ilahi. Semua makhluk hidup, objek, dan konsep adalah manifestasi dari Tuhan yang sama. Tidak ada perbedaan antara yang satu dengan yang lain dalam hal hakikat ilahi mereka. Setiap elemen alam semesta adalah bagian Tuhan di dalam kesatuan ilahi. Krishna juga menjelaskan bahwa Arjuna sebenarnya juga Tuhan. Perbedaannya, Krishna telah tercerahkan, sementara Arjuna belum. Krishna telah menyadari sepenuhnya hakikat ilahi dan kesatuan dengan Tuhan, sedangkan Arjuna masih dalam perjalanan menuju pencerahan dan pemahaman penuh tentang realitas ilahi. Krishna menekankan bahwa pencerahan adalah keadaan kesadaran, di mana seseorang menyadari kesatuan dengan Brahman, dan melihat melampaui ilusi duniawi. Arjuna, seperti banyak manusia lainnya, terjebak dalam ilusi ini, dan belum sepenuhnya menyadari sifat ilahi dari dirinya dan segala sesuatu di sekitarnya. Tugas spiritual Arjuna adalah untuk mencapai pencerahan, menyadari hakikat sejati dirinya sebagai bagian dari Brahman. Ajaran Krishna menekankan konsep panteisme, di mana Tuhan tidak terpisah dari alam semesta tetapi hadir dalam setiap aspek keberadaan. Dengan menyadari ini, Arjuna dapat menjalankan tugasnya dengan kebijaksanaan dan pencerahan. Memahami bahwa segala tindakannya adalah bagian dari peran yang lebih besar dalam kesatuan ilahi. Ajaran Krishna tentang kesatuan dan hakikat ilahi ini memberikan pandangan yang mendalam tentang spiritualitas dan tujuan hidup manusia. Ini menekankan pentingnya pencerahan, pengenalan diri, dan pemahaman tentang kesatuan universal, sebagai jalan menuju kedamaian dan kebijaksanaan. Ajaran Bhagavad Gita yang diungkapkan oleh Krishna kepada Arjuna tidak hanya sebagai panduan bagi Arjuna dalam menghadapi pertempuran, tetapi juga bagi umat manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Melalui pemahaman tentang hakikat realitas, Krishna mengajarkan cara untuk mencapai pencerahan dan kedamaian batin. Bhagavad Gita tetap menjadi sumber inspirasi dan kebijaksanaan yang relevan sepanjang masa, menunjukkan jalan menuju harmoni dan kesadaran spiritual.